Hai, selamat datang di channel Cerita Seram Dunia. Di sini, kita akan bercerita tentang cerita-cerita seram dan mistis dari berbagai tempat yang ada di seluruh dunia ini. Bisa cerita seram yang ada di Indonesia, mungkin cerita seram dari Thailand, atau mungkin cerita seram dari negara-negara lain yang ada di seluruh dunia ini. Jadi, pastinya akan menarik karena akan banyak pengalaman-pengalaman mistis yang asing dan baru untuk kita semua. Tanpa panjang lebar lagi, ayo kita mulai cerita seram kita hari ini. Cerita kita kali ini bertempat di suatu rumah sakit tua di kota Bandung yang sudah dibangun pada saat zaman Belanda dulu. Jadi, tanpa ada cerita ini pun, suasananya agak lumayan merinding kalau kita berkunjung ke sana di malam hari. Tapi disclaimer dulu, ini cuma sebuah cerita fiksi yang hanya ada di imajinasi gue sebagai seorang storyteller. Oke, let's go. Judul cerita kita kali ini, Bayangan Suster Tua. Di balik gedung tua Rumah Sakit Umum Bandung terdapat cerita yang mengguncangkan tentang arwah seorang suster tua yang masih menghantui koridor-koridor gelapnya. Rumah sakit itu sendiri telah berdiri sejak zaman kolonial Belanda. Dan cerita tentang arwah itu telah menjadi rahasia yang tersimpan di antara para karyawan dan pasien yang pernah melintasi lorong-lorong yang sunyi itu. Di malam hari yang gelap, seorang perawat baru bernama Anita tiba-tiba dipindahkan tugas ke shift malam di rumah sakit itu. Dia tidak pernah mendengar tentang cerita hantu sebelumnya, tetapi rasa tidak nyaman mulai menghampirinya begitu dia mulai berjalan di lorong-lorong yang sunyi dan redup itu. Cahaya lampu sungguh sangat redup dan bayang-bayang yang menakutkan membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut-sudut lorong. Saat dia berjalan melewati koridor, dia mendengar ada suara langkah kaki yang tidak ada penampakannya. Hatinya berdebar keras ketika dia merasa ada sesuatu yang melewati dia dengan sangat cepat, sekelebat mata. Namun, ketika dia berbalik, tidak ada siapapun di sana. Perasaan tidak nyaman itu semakin besar dan menjadi-jadi saat dia mulai mendekat ke ruang perawatan yang sudah sangat jarang digunakan. Saat Anita mencapai ruang perawatan tersebut, dia melihat sesosok bayangan yang samar-samar terlihat di ujung koridor. Dengan hati-hati, dia mulai mendekati dan berpikir bahwa itu mungkin hanya seorang pasien yang tersesat. Namun, mana mungkin seorang pasien akan berjalan-jalan saat malam hari seperti ini. Semakin dia mendekat, semakin jelas bahwa itu bukanlah manusia biasa. Bayangan itu berbentuk seorang wanita tua lengkap dengan seragam suster yang sudah lusuh.
Wajahnya dipenuhi dengan bekas luka dan matanya memancarkan kegelapan yang sangat amat mencekam. Anita berusaha mundur, namun kakinya seolah-olah terpaku di tempat itu. Dia tidak bisa bergerak. Dia merasa tubuhnya kaku dan napasnya tercekat di tenggorokannya. Tiba-tiba, arwah suster tua itu mulai berbicara dengan suara yang bergema di seluruh ruangan. Dia menceritakan kisahnya yang tragis. Dia adalah seorang suster di rumah sakit itu pada zaman Belanda. Namun dia meninggal secara misterius dalam keadaan yang tidak wajar. Sejak itu, arwahnya terperangkap di dalam rumah sakit, mencari keadilan dan ketenangan yang tidak pernah didapatkannya selama ini. Anita merasa ngeri mendengar cerita itu, dan dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantu arwah itu menemukan kedamaian. Dengan keberanian yang tersisa, dia bertanya kepada arwah itu, "Apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu? Kamu sangat membuatku takut." Arwah suster tua itu memberitahu Anita bahwa dia harus menemukan jasadnya. Jasadnya masih terkubur di dalam ruang bawah tanah rumah sakit itu. Anita tahu bahwa dia harus bertindak cepat sebelum arwah itu membuat lebih banyak kerusakan. Dengan bantuan petunjuk dari arwah itu, akhirnya Anita berhasil menemukan jasad suster itu yang terkubur di dalam ruang bawah tanah yang gelap dan sengaja dilupakan. Dia memberi penghormatan terakhir dan memanjatkan doa-doa sebisanya untuk arwah suster tua itu agar roh
Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya.